Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta seminar nasional ke-8 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Nusa Cendana. Perkenalkan, nama saya Reniska Raidamanti. Saat ini saya bekerja di bidang data statistik, Pusat Data Statistik dan Informasi. Pada pagi ini saya akan menyampaikan paparan terkait dengan analisis optimalisasi penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan. Nah, outline untuk paparan pagi ini yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian metodologi, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia sebagai negara kepulauannya dengan hasil laut yang melimpah, maka sektor perikanan saat ini menjadi andalan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia secara umum. Utamanya adalah sektor perikanan tangkap. Nah, dalam hal melakukan kegiatan produksi perikanan tangkap ini, tentunya memerlukan dukungan pasok energi dalam bentuk bahan bakar minyak, yang jumlahnya tidak kurang dari 2 juta kiloliter per tahun. Nah, adapun pengeluaran untuk biaya pembelian BBM ini untuk mendukung kegiatan produksi perikanan tangkap mencapai 70% dari total biaya operasional melaut. Kenyataan ini menjadikan keberlanjutan pasokan BBM merupakan hal yang sangat krusial. Nah, pada saat ini ya pemerintah berupaya ya untuk melaksanakan program penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan yang di bawah 30 GT ya, maksudnya memiliki kapal di bawah 30 GT dengan harapan dapat membantu meringankan beban nelayan. Pada kenyataannya, sampai saat ini masih ada nelayan yang mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan BBM bersubsidi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan hasil survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI pada saat tahun ini ya, pada tanggal 1 April sampai 21 Mei 2021, KNTI melakukan survei terhadap 5.292 responden yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Hasil survei KNTI mencatat bahwa 82,8% responden nelayan tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi. Alasannya kenapa? Yang pertama, 38,4% nelayan tradisional Indonesia tidak memiliki surat rekomendasi untuk membeli BBM bersubsidi. Kemudian selanjutnya, 36,2% responden nelayan tidak tahu adanya bahan bakar bersubsidi. Kemudian 22,2% menyebutkan bahwa tidak ada penjual bahan bakar bersubsidi di sekitar nelayan tersebut. Sisanya, responden mengaku selalu kehabisan BBM bersubsidi. Nah, kemudian hasil survei juga menunjukkan bahwa dalam hal kepemilikan pas kecil, ya, di sini hasil survei KNTI ini menghasilkan bahwa 74% responden nelayan tidak memiliki pas kecil. Ya, sedangkan 26% responden ya memiliki pas kecil. Pas kecil ini merupakan surat tanda kebangsaan kapal yang diperuntukkan bagi kapal-kapal dengan ukuran kapal kurang dari 7 GT, yang sebagian besar terdiri dari kapal-kapal tradisional dan kapal nelayan. Nah, alasan tidak memiliki pas kecil, kenapa nih ya nelayannya? Sebanyak 75% responden menyatakan mereka tidak tahu cara mengurusnya. Kemudian 7% responden mengaku baru mengetahui yang namanya pas kecil. Sedangkan sisanya menyatakan masih dalam proses pengurusan, bahkan ada nelayan yang malas untuk mengurus pas kecil. Alasan lain tidak bisa akses BBM bersubsidi yaitu 87% responden tidak punya persyaratan pencatatan kapal perikanan, 69% nelayan tidak memiliki identitas, dan terdapat para nelayan yang tidak mau menyebutkan profesinya sebagai nelayan yang sangat berpengaruh terhadap akses BBM bersubsidi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian merupakan hasil survei KNTI terhadap nelayan kecil untuk mengetahui bagaimana akses nelayan mendapatkan BBM bersubsidi.
Nah, ini saya juga mengambil ya, mencuplik beberapa berita terkait dengan BBM bersubsidi. Di sini masih 82% nelayan belum punya akses BBM bersubsidi ya. Kemudian ini kami ambil ya, saya ambil dari Antara, website Antara, kemudian dari Kompas ya 9 Juli 2021 juga ini ada juga terkait dengan masalah akses ya untuk mendapatkan BBM bersubsidi bagi nelayan. Nah, adapun tujuan untuk penelitian dan karya tulis IMEH ini yaitu untuk pertama menganalisis optimalisasi penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan dan memberikan rekomendasi dalam rangka mewujudkan penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan secara optimal. Nah, jenis data yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari data nelayan menurut provinsi atau jumlah nelayan menurut provinsi ini dari kami, dari KKP, kemudian kuota dan realisasi BBM bersubsidi ini dari BPH Migas dan PT Pertamina, kemudian sebaran stasiun pengisian solar atau SPDN dari KKP dan juga Pertamina dan juga pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang menerima bantuan pemerintah ini dari KKP. Nah, metode analisis data yang kami gunakan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif, di mana dengan metode analisis deskriptif ini kita bisa mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya, penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi. Ini saya cuplik dari Sugiono tahun 2018. Adapun tahapan dalam menggunakan pendekatan analisis deskriptif ini menurut Sukardi 2014, yaitu pertama kita perlu mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua yaitu membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Kemudian menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian menentukan kerangka pikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Kemudian mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal menentukan populasi, kemudian sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpul data, dan menganalisis data. Kemudian mengumpulkan, mengorganisasi, menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan, dan juga terakhir yaitu membuat laporan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan realisasi penyaluran BBM untuk solar untuk konsumen pengguna khusus nelayan. Di sini kita lihat perkembangan yang cukup signifikan ya, peningkatan setiap tahunnya dari 2016 sampai 2020. Di sini terlihat peningkatannya dari 16%, 10%, 15%, dan yang dari 2019 ke 2020 ini meningkat sebesar 25%. Kemudian di sini juga ada dari PT Pertamina, ini merupakan realisasi penyaluran BBM, tapi kita bagi menjadi regional. Ya, di sini terlihat bahwa dari 2016 sampai 2020 ini kalau misalnya kita lihat dari bagian Sumatera, bagian utara, kemudian selatan, Jawa bagian barat, tengah, kemudian Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Ini kalau kita lihat tahun 2020 ya, yang paling banyak mendapatkan akses BBM bersubsidi ini Jawa bagian tengah. Kemudian diikuti oleh Sumatera bagian utara, dan juga kemudian Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, total penyaluran BBM ini untuk nelayan ya, yang BBM bersubsidi ini ada 530.000 kiloliter. Nah, peningkatan penyaluran ini disebabkan karena penambahan realisasi SPBUN dan juga penambahan SPBUN dan lembaga penyalur yang melayani kebutuhan nelayan di lokasi baru. Nah, kemudian
Kuota untuk minyak solar ya untuk konsumen pemuda perikanan atau nelayan di tahun 2021 ini sebesar 2,3 juta kiloliter. Dengan realisasi sampai dengan Mei 2021 ini ada 221.604 kiloliter atau masih 9,63% dari kuota. Ya. Nah, di sini kami juga perlu menginformasikan bahwa data SPDN atau Solar Packet Dealer Nelayan ini ada terdiri dari 344 SPBUN milik Pertamina dan juga 49 SPBUN dari PT AKR Korporindo. Sedangkan untuk SPBU ya stasiun pengisian bahan bakar umum ini ada 5.270 SPBU yang terdiri dari 5.199 SPBU milik Pertamina dan 71 SPBU milik PT AKR Korporindo. Nah, dasar penetapan kuota solar ini ya untuk konsumen pengguna non-transportasi ini berdasarkan Perpres nomor 191 tahun 2014, kemudian regulasi penyaluran BBM untuk nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil ditetapkan melalui Peraturan BPH Migas nomor 17 tahun 2019 tentang penerbitan surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian jenis BBM tertentu. Nah, ini kami mencoba melakukan mapping ya data Kusuka. Kusuka adalah data pelaku ya utama sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh KKP dengan data SPDN dan SPBUN yang beroperasi dan juga kami overlaykan dengan UPT Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT pusat. Di sini hasil mapping kami menghasilkan ada 20 provinsi yang matching ya. Jadi di provinsi tersebut ada pelabuhan perikanan UPT pusat, kemudian juga ada nelayannya dengan kategori nelayan kecil di bawah 30 GT, kemudian juga dari sisi SPDN-nya juga tersedia. Ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat datanya dari Provinsi Bali, kemudian Banten, Gorontalo, Jawa Barat ya, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, kemudian Babel, Maluku Utara, Sulsel, Sultra, Sulut, Sumbar, dan Sumatera Utara. Ya. Nah di sini pada provinsi yang saya sebutkan ini tersedia pelabuhan perikanan, juga ada nelayannya, ya by name by address, kemudian ada SPDN atau SPBUN yang beroperasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan pula bahwa data Kusuka ini sudah dimanfaatkan oleh kementerian lain, jadi tidak hanya KKP yang memanfaatkan data Kusuka, tapi juga kementerian lain. Nah, pada tahun lalu Kusuka alhamdulillah sudah dimanfaatkan oleh Kementerian Sosial dalam hal penyaluran bantuan sosial tunai atau BST kepada nelayan, kemudian pemasar ikan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan petambak garam. Alhamdulillah pada tahun lalu pelaku usaha kelautan dan perikanan ini berjumlah 191.730 orang yang menerima BST dari Kemensos. Kemudian juga Kemenkop ya, Kementerian Koperasi dan UKM ini juga sudah menggunakan data Kusuka dalam hal menyalurkan bantuan biaya operasional usaha ya kepada pelaku usaha. Pada tahun lalu sebesar 93.633 orang. Ini ada di Provinsi Bali, Bengkulu, Jogja, Jateng, Jatim, ada Kalteng, Kaltim, Kaltara, Babel, Maluku, Maluka Utara, NTB, NTT, kemudian Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan dan Tengah, dan Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Jadi alhamdulillah Kusuka sudah juga digunakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal penyaluran bantuan biaya operasional. Nah ini merupakan data Kusuka ya juga digunakan sebagai dasar pemberian bantuan pemerintah asuransi nelayan oleh DJPT. Di sini
pada tahun 2019 ada 150.000 nelayan yang menerima bantuan pemerintah asuransi nelayan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami perlu menginformasikan tata cara penerbitan surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian bahan bakar minyak tertentu yang bersubsidi, yaitu yang pertama, konsumen pengguna atau nelayan perlu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Pelabuhan Perikanan untuk memperoleh surat rekomendasi. Kemudian, pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan secara kolektif dengan diwakili oleh sub penyalur koperasi yang menaungi kelompok konsumen pengguna bersangkutan. Yang ketiga yaitu permohonan harus memenuhi persyaratan. Identitas konsumen pengguna yaitu KTP ini penting ya, perlu sebagai persyaratan, kemudian surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh lurah, desa, camat atau perangkat daerah yang membinangi, dan surat keterangan atau dokumen spesifikasi peralatan yang digunakan. Kemudian untuk memenuhi persyaratan pada ayat 3 harus memenuhi persyaratan. Pertama, nelayan harus menginformasikan data konsumsi, volume konsumsi jenis BBM tertentu yang digunakan sebagai bahan bakar peralatannya untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal sampai dengan 10 GT. Kemudian perlu melampirkan fotokopi surat SPB. Kemudian rencana lama operasi, estimasi minyak solar yang ada di kapal. Kemudian fotokopi surat izin penangkapan ikan atau surat izin kapal pengaut ikan atau tanda daftar kapal perikanan. Kemudian ada usulan kebutuhan BBM dari pemilik kapal untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal di atas 10 GT. Kemudian perlu juga melampirkan fotokopi STBLKK. Jadi ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nelayan dalam mendapatkan penyaluran BBM bersubsidi. Ini sesuai dengan peraturan BPH Migas nomor 17 tahun 2019. Ini syaratnya sangat banyak. Oleh karena itu mungkin perlu ada kita menyederhanakan persyaratan ya dalam agar nelayan dapat mendapatkan akses BBM bersubsidi. Nah, dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan tadi, maka beberapa hal yang menjadi kesimpulan dan rekomendasi dalam penelitian ini yaitu perlu adanya penyederhanaan regulasi penyaluran BBM bersubsidi ya, yang sesuai dengan Perka BPH Migas nomor 17 tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari aturan Permen KP nomor 13 tahun 2015 dan Perka BPH Migas nomor 5 tahun 2015. Termasuk masa berlaku rekomendasi menjadi 30 hari dari sebelumnya setiap operasi penangkapan gitu ya. Nah, kemudian perlu dilakukan revitalisasi SPBUN dan SPDN yang tidak operasional. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kami melakukan overlay data ya di seluruh provinsi di Indonesia, tapi ada juga SPBUN atau SPDN yang belum operasional. Makanya kita perlu yang tidak operasional ini kita perlu revitalisasi atau kita hidupkan kembali ya. Bekerja sama dengan BPH Migas dan PT Pertamina. Kemudian juga perlu adanya digitalisasi penerbitan rekomendasi penyaluran BBM bersubsidi bekerja sama dengan BPH Migas, BRI, BNI, dan PT Pertamina. Jadi persyaratan tadi yang banyak itu disederhanakan dan kita digitalisasi sehingga memudahkan nelayan dalam mendapatkan akses BBM bersubsidi. Kemudian jumlah kuota dan pasukan BBM bersubsidi untuk nelayan berada dalam jumlah yang memadai, kerjasama dengan BPH Migas dan PT Pertamina. Kemudian kita perlu juga mendorong koperasi dan swasta untuk membangun SPBUN, baik di pelabuhan maupun di sentra nelayan ya untuk mempermudah persyaratan administrasi di pemerintah dan PT Pertamina. Kemudian juga perlu melakukan pilot project ya untuk penyaluran akses BBM bersubsidi ini di lokasi terpilih dalam hal penyaluran BBM bersubsidi. Jika pilot project di daerah tertentu yang sudah ditetapkan berhasil, maka
akan bisa diterapkan di provinsi-provinsi lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kesimpulan dari rekomendasi dari penelitian ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Ibu untuk menyaksikan paparan saya di YouTube Universitas Nusa Cendana. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.